Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel by Desi Aniska. Masih bersama saya by Desi Aniska Prayanti di video mata kuliah pengantar analisis real. Dan ini adalah video untuk pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sifat urutan pada bilangan real. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Oke. Berikut ini adalah sifat-sifat urutan pada bilangan real. Sifat urutan ini menjelaskan tentang kepositifan dan ketaksamaan ya di antara bilangan real. Nah, kita misalkan ada subset tak kosong. Maaf. Kita misalkan ada subset tak kosong P, ya. P ini subset R yang disebut dengan himpunan bilangan tegas positif yang memenuhi sifat-sifat yang pertama. Jika A dan B itu elemen P, maka penjumlahannya juga elemen P. Nih. Kemudian jika A dan B ini elemen P, perkaliannya juga merupakan elemen P atau merupakan bilangan-bilangan real positif tegas. Sifat yang ketiga ya. Jika A elemen R ini seharusnya bukan P ya, elemen bilangan real, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut. Yang pertama, A ini elemen P, A sama dengan 0 atau negatif A yang merupakan bilangan real positif tegas. Nah, sifat yang pertama dan kedua itu menjelaskan tentang sifat tertutup himpunan P ya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat pertama dan kedua ini ya. Dan selanjutnya yang sifat yang ketiga ini menjelaskan tentang sifat trikotomi. Ini ya. Yang dinamakan dengan sifat trikotomi. Yaitu yang membagi R ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda. Yang pertama, bilangan positif, ya, negatif, dan 0 ini. Oke. Selanjutnya nanti ya, R dapat kita nyatakan sebagai gabungan ya dari P digabung dengan himpunan 0 dan digabung dengan himpunan yang negatifnya ya. Oke, seperti itu. Ya. Berarti kalian harus cermati sifat yang ketiga ini yang menjelaskan tentang sifat trikotomi yang menjelaskan bahwa himpunan bilangan real dibagi ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda ya. Real positif, negatif, dan 0 itu ya, bilangan 0. Nah, lebih jelasnya lagi kita perhatikan definisi yang selanjutnya ya. Definisi pertama ini menjelaskan bahwa jika A elemen P, kita tulis A lebih besar dari 0. Itu artinya A adalah bilangan real positif ya. Ingat tadi P ini adalah bilangan himpunan bilangan real positif tegas. Selanjutnya, jika A elemen P gabung himpunan 0, maka kita tulis A ini
lebih besar sama dengan 0, yang artinya A adalah bilangan real non-negatif. Dan definisi yang ketiga, menyatakan eksistensi dari bilangan real negatif ya. Bahwa jika negatif A itu elemen P, maka ditulis A kurang dari 0. Dan selanjutnya yang definisi keempat, jika negatif A elemen himpunan P gabung 0, ditulis A kurang dari sama dengan 0. Yang artinya A adalah bilangan real non-positif. Itu adalah definisinya ya. Selanjutnya, definisi yang kedua ini menyatakan bahwa jika A min B, selisih A dan B ini elemen P, maka ditulis A kurang dari B atau A lebih besar dari B atau B kurang dari A. Selanjutnya, jika A min B ini elemen himpunan P gabung 0, maka ditulis A lebih besar sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Nah, sifat-sifat trikotomi ya mengakibatkan bahwa trikotomi tadi ya, jika kita punya dua buah bilangan real ya, A, B elemen bilangan real, maka akan memenuhi kondisi salah satu diantaranya ini apa? Yang pertama bisa jadi A itu lebih besar dari B. Kemudian apakah B ini sama dengan A, dan yang terakhir apakah A ini kurang dari B ya. Pasti memenuhi salah satu dari sifat ini. Nah, selanjutnya dapat kalian lihat juga di Bu Bartelnya itu, jika A kurang dari B ya, A kurang dari sama dengan B, dan B kurang dari sama dengan A, akibatnya A sama dengan B. Selanjutnya kalau kita punya 3 buah bilangan real yang kondisinya A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari B dan B kurang dari C ya. Seperti itu. Oke, kita ke teorema pertama ya, mengenai bilangan real ini, mengenai sifat urutannya. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Untuk A, B, dan C bilangan real ya. Ini untuk A, B, C elemen bilangan real. Tambahkan di sini. Selanjutnya yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang ketiga ini, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka C kali A lebih besar dari C kali B ya. Selanjutnya, jika A lebih besar dari B dan C kurang dari B, maka C kali A kurang dari C kali B. Dan yang terakhir, jika A lebih besar dari 0, maka seper A juga lebih besar dari 0. Nah, sebaliknya jika A kurang dari 0, maka seper A-nya juga kurang dari 0. Coba kita buktikan ya. Sini. Yang pertama, kita punya
A lebih besar dari B ya. Menurut definisi tadi, jika A lebih besar dari B, maka A min B ini elemen P ya. Kemudian kita juga punya B lebih besar dari C, yang artinya menurut definisi, ini P ya, ini P. B min C elemen P. Sekarang kita jumlahkan coba ya. Menggunakan definisi tadi ya, kalau dua buah bilangan real positif tegas dijumlahkan juga hasil penjumlahannya real tegas juga ya. Positif tegas tadi A min B tambah B min C. Ini elemen P ya. Nah, ini hilang ya. Habis. Tinggal sisanya adalah A min C yang elemen P tadi. Nah, A min C elemen P artinya sesuai definisi tadi A lebih besar dari C. Ini terbukti yang A. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua ya. Yang B. Jika A lebih besar dari B ya, maka artinya itu kita jelaskan dulu A min B ini elemen P. Nah, selanjutnya kedua ruas. Kita coba A min B dikali 1 ditambah 0 ya, ditambah 0 kan, elemen P juga ya. Sekarang kita ubah bahwa A min B ini ditambah 0. 0-nya itu kita ganti sebagai C min C. Dan ini kita tinggal pindahkan saja. Jadi A plus C min B plus C ya. Nah, ini artinya A plus C, ini kan elemen P ya. A plus C lebih besar dari B plus C. Oke, terbukti ya. Oke, sekarang kita ke yang ketiga, C. Kita buktikan bahwa jika A lebih besar dari B, kita punya A lebih besar dari B, dan C lebih besar dari 0, artinya ini A min B, pulpennya elemen P ya. Nah, ingat ini artinya C juga elemen P ya. Terus kita kesini lagi nih. Bagaimana kalau kita kalikan ya, A min B. Nah, sini ini kan sama juga dengan CA ya dikurang CB elemen P. CA min CB elemen P
Maka artinya CA lebih besar dari CB ya. Oke. Untuk pembuktian yang ini silakan kalian buktikan sendiri ya. Yang pernyataan selanjutnya, jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Oke, kita coba yang D ya. Yang D ini menyatakan bahwa jika A lebih besar dari 0, maka 1/A juga lebih besar dari 0 ya. Oke, ini kita buktikan dengan kontradiksi nih. Pakai kontradiksi. Nih, pulpennya kenapa ini? Diksi ya. Andai A lebih besar dari 0, tetapi 1/A-nya itu kurang dari 0. Kalau 1/A kurang dari 0, artinya min 1/A elemen P ya. Min ini negatif 1/A-nya. Oke, sekarang kita kalikan. Kita coba A dikali min 1/A. Karena min 1/A katanya elemen P, maka kalau A-nya juga elemen P, perkaliannya kan juga elemen P. Padahal hasilnya ini berapa sih? A dikali min P ini sama dengan negatif 1 ya. Apakah negatif 1 ini elemen P? Kontradiksi di sini timbul. Haruslah negatif 1 kan bukan anggota P, sehingga kita harus menerima pernyataan jika A lebih besar dari 0, maka 1/A juga lebih besar dari 0. Oke, sekalian bisa coba sendiri untuk yang pernyataan kedua ya. Jika A kurang dari 0, maka 1/A juga kurang dari 0. Selanjutnya kita ke teorema kedua. Teorema kedua ini menyatakan jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Yang B, 1 lebih besar dari 0. C, jika N elemen bilangan asli, maka N juga lebih besar dari 0. Nih, gimana nih buktinya? Oke, kita coba ya. Yang untuk A, kita punya A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah tadi A kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Itu yang akan dibuktikan. Kalau A tidak sama dengan 0, berarti bisa jadi ya A ini kurang dari 0 atau A lebih besar dari 0 ya. Oke, kalau A kurang dari 0, jelas ya min A kali min A itu pasti lebih besar dari 0 ya. Kalau ini otomatis ini. Kalau A lebih besar dari 0, otomatis A kuadratnya itu kan lebih besar dari 0. Oke, ini terbukti sih langsung dengan seperti ini ya, bisa kelihatan ya. Sekarang kita lihat yang B. 1 lebih besar dari 0. 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat ya. Oke, 1 kuadrat lebih besar dari 0. Ini kita sangkutkan saja dengan teorema yang A ini. Ya. Nih, terbukti.
Kalau yang C ini pakai induksi matematika ya. Kalian coba sendiri ya dengan induksi matematika. Kalau N elemen caranya gimana sih? Dengan induksi kita pakai hipotesa dulu. Hipotesanya kita ambil N sama dengan 1. Oke, 1 ini elemen bilangan asli. Kita ambil, ini langkah pertama. Kemudian langkah induksinya kita ambil N sama dengan K. Anggap benar dia elemen bilangan asli. Selanjutnya buktikan untuk K plus 1 ya. Ini terbukti sih karena udah K ini elemen N, 1 juga elemen N, ya maka K plus 1-nya juga elemen bilangan asli ya. Nanti kalian coba lebih lengkapnya sendiri dicoret-coret ya. Oke, selanjutnya kita ke teorema ketiga. Teorema ketiga ini menyatakan bahwa jika A dan B itu elemen bilangan asli dan A kurang dari B, maka A itu kurang dari A plus B per 2 dan A plus B per 2 itu juga kurang dari B ya. Ini buktinya ada di buku ya. Kalian bisa tulis sendiri ya. Saya anggap bisa ya. Ini jelas di buku. Oke, selanjutnya teorema keempat ya. Teorema keempat ini menyatakan bahwa jika A elemen bilangan real sedemikian sehingga A lebih besar sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 maka A sama dengan 0. Oke. Ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya gini, kalau kita punya ini 0, A lebih besar sama dengan 0 ya. Ini A. Epsilon berada di sebelah sini. Epsilon ini apa sih? Epsilon itu adalah bilangan real positif tegas. A-nya ini bisa sama dengan 0 ya. A lebih besar sama dengan 0. Terus kalau kita ambil epsilonnya sama dengan A per 2, maka ini bisa bergeser lagi. Salah ini. Epsilonnya bisa di sini ya. Nah, maka yang pernyataan ini tidak terpenuhi. Oke. Harusnya kan epsilon tuh lebih besar dari A ya. Oke, makanya dibuktikan dengan cara kontradiksi ini ya. Bukti. Kita andaikan A itu lebih besar dari 0 ya, kontradiksi dengan pernyataan ini. Maka, kalau A lebih besar dari 0, maka A tentunya lebih besar dari A per 2, dan A per 2 ini lebih besar dari 0. Kita ambil epsilon sama dengan A per 2 ya, epsilon 0. Maka kalau epsilon 0-nya sama dengan A per 2, akibatnya adalah A lebih besar dari epsilon 0, lebih besar dari 0 ya. Kontradiksi dengan pernyataan ini.
bahwa seharusnya ya, A itu lebih besar sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0. Jadi pengandaian kita ini salah, sehingga yang benar adalah A sama dengan 0. Terbukti. Oke. Selanjutnya ya, kalau kita punya dua buah bilangan real positif, maka perkalian antara dua buah bilangan positif itu juga merupakan bilangan positif ya. Tetapi hasil perkalian yang positif belum tentu setiap faktornya positif. Ini dapat kita lihat pada teorema ini, teorema 5. Jika A kali B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku A lebih besar sama dengan 0 dan B juga lebih besar sama dengan 0. Atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Artinya ini gimana sih? Kalau kita punya A, B lebih besar sama dengan 0, kemungkinannya adalah, kita lihat dari sisi A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0 ya. Misalkan berarti A tidak sama dengan 0. Kalau A lebih besar sama dengan 0 ya, menurut teorema kemarin ya, teorema yang tadi, kalau A lebih besar sama dengan 0, maka 1/A nya juga lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan ya. Kalau A dikali 1/A ini kan lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kita pilih aja kalau B-nya ini sama dengan 1/A. Ya pasti B-nya kan lebih besar sama dengan 0. Udah terbukti. Kalau kasusnya A kurang dari 0, kalau kita pakai teorema tadi, maka akibatnya 1/A ini kurang dari 0. Sehingga kalau kita kaliin negatif dan negatif ya. A dikali 1/A kurang dari sama dengan 0. A-nya sudah kurang dari sama dengan 0. Nah, pilih saja B-nya sama dengan 1/A. 1/A ini kan kurang dari 0. Maka terbukti juga nih sekaligus ya. Kita membuktikan yang 1 dan 2 nih. Oke, coba dirasapi lagi. Oke, selanjutnya ada akibat. Akibat ini corollary bahasa buku Bartelnya ya. Akibat. Jika perkalian dua buah bilangan real menghasilkan bilangan negatif ya, jika A kali B kurang dari 0, maka berlaku juga A kurang dari B dan B lebih besar dari 0, atau A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. Coba dibuktikan ini sendiri ya. Tentang perkalian dua buah bilangan real. Oke, selanjutnya kita ke tak samaan ya, ke ketak samaan. Oke, sifat urutan pada bilangan real ini dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan. Ketaksamaan atau pertidaksamaan ini sudah pernah kalian pelajari di kalkulus 1 ya. Tapi kita lihat lagi contohnya ini ya.
Tentukan himpunan A dari bilangan real X sedemikian sehingga 2X plus 3 kurang dari sama dengan 6. Oke, kita jawab. Ini udah ada jawabnya, kita jelasin saja. Kalau diketahui X ya, elemen A, dan 2X plus 3 kurang dari 6, maka kita jabarkan saja 2X plus 3 ini kurang dari 6 jika dan hanya jika 2X kurang dari 3. Ini gimana dapatnya? Ini tinggal dipindah ruas ya. 2X kurang dari 6 min 3 ya, sehingga dapat ini. Yang ini. 2X kurang dari 3 sehingga ada sama dengannya, jangan lupa. X kurang dari sama dengan 3/2. Oke, ini sudah pernah kita pelajari waktu matematika 1 atau kalkulus 1 ya. Contoh yang kedua, diberikan himpunan B adalah himpunan X elemen R, di mana X itu memenuhi X kuadrat plus X lebih besar dari 2. Tentukan bentuk lain dari B. Oke. Sini diketahui X elemen B dan X kuadrat plus X lebih besar dari 2, atau X kuadrat plus X min 2 lebih besar dari 0. Ini tinggal pindah ruas saja ya, menjadi ini. Ini kemudian kita cari faktornya, bentuknya seperti ini. Oke, sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah ini titik apa kemarin tuh? Titik kritisnya. Kita cari titik kritisnya ya. Ini faktor-faktornya. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya dengan cara menggambar daerah kritisnya itu ya. Ini ada dua kemungkinan. Untuk kasus pertama diperoleh X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari negatif 2, yang berarti X lebih besar dari 1. Oke, ini digambar nih harusnya. Untuk kasus kedua diperoleh X kurang dari 1 dan X kurang negatif 2, yang berarti X kurang dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nih ya, bisa ditulis bentuk lain B seperti ini ya. Hanya contoh, sudah pernah dipelajari di kalkulus 1. Selanjutnya kita ke teorema 6 yang menyatakan bahwa jika A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0 ya. Yang pertama, A kurang dari B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari B kuadrat jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Selanjutnya, B, jika A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika mana tadi? Kelewatan. A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat jika dan hanya jika akar A kurang dari sama dengan akar B. Itu teoremanya. Selanjutnya kita ke ketaksamaan Bernoulli ya. Ketaksamaan Bernoulli ini menyatakan bahwa jika X lebih besar dari negatif 1, maka 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus N kali X untuk setiap N elemen bilangan real. Nah, kalau sudah menyangkut bilangan asli, ada pernyataan. Ini pernyataannya. Udah kelewatan. Kita buktikan dengan induksi matematika. Ya. Nih. Ini ya pernyataannya.
Berarti kita buktikan dengan induksi. Ada di bukunya jelas ya menurut saya. Kalian bisa baca sendiri saja. Kalian buktikan dulu atau menggunakan hipotesa untuk N sama dengan 1 ya. Kemudian anggap benar untuk N sama dengan K. Dan buktikan untuk N sama dengan K plus 1 ya. Pangkatnya ini ya. Yang diubah. Oke, yang terakhir ada ketaksamaan Cauchy. Ketaksamaan Cauchy ini menyatakan bahwa jika N elemen bilangan asli dan ada A1, A2 sampai AN, dan ada B1, B2 sampai BN itu elemen bilangan real, maka panjang nih. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 sampai AN kali BN kuadrat kurang dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sampai berapa tuh? AN kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah sampai BN kuadrat ya, atau ya bentuk lainnya adalah seperti ini. Selanjutnya, jika tidak semua BI sama dengan 0, maka sigma AI BI kuadrat ini ternyata sama dengan sigma AI kuadrat dikali sigma BI kuadrat. Jika dan hanya jika terdapat S elemen bilangan real sedemikian sehingga A1-nya sama dengan S kali B1, A2 sama dengan S kali B2, sampai AN sama dengan S kali BN. Oke, buktinya bisa kalian lihat di buku Bartle ya, sangat jelas. Caranya adalah kita harus definisikan dulu ya suatu fungsi dari R ke R. Oke, kalian bisa baca lebih jelasnya di Bartle. Oke, sampai di sini dulu video untuk mata kuliah pengantar analisis real tentang sifat-sifat urutan pada bilangan real. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.